warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana. Saya ingin menjelaskan mengenai materi package. Nah, apa sih package itu? Nah, package itu merupakan objek yang digunakan dalam database SQL yang fungsinya itu untuk mengelompokkan elemen-elemen yang saling berhubungan dalam database. Nah, ini tuh seperti kayak prosedur dan fungsi, sehingga mudah untuk dikelola. Nah, di sini aku mau jelasin tentang codingan package di dalam Oracle SQL Developer. Nah, di sini aku udah punya contohnya. Yaitu aku buat dulu tabelnya. Untuk membuat package, pengelompokan package, kita memerlukan suatu penyimpanan datanya. Nah, aku tuh pakai tabel customer. Nah, tabel customernya aku pakai berisikan ada ID, aku pakai integer dan dia sebagai primary key-nya. Lalu ada name, aku pakai varchar, dan ini aku maksimalin 50 kata untuk nama. Lalu untuk age itu umur, itu dia pakai integer karena dia memakai angka. Lalu address ini aku pakai varchar karena dia itu biasa pakai karakter gitu, dan aku maksimalin 50. Lalu ada salary itu gaji, dan dia biasanya pakai desimal karena nanti hitung-hitungan, jadi aku pakainya desimal. Dan di sini untuk depannya aku maksimalin 10 angka, dan yang belakangnya itu aku maksimalin 10 juga, 10 angka gitu. Beda dari integer. Kalau integer tuh dia lebih ke angka yang tidak menghasilkan desimal gitu. Kalau salary ini aku pakai desimal karena dia nanti akan menghasilkan desimal gitu, karena rata-rata kan. Jadi aku setelah buat tabel ini, aku buat isinya dulu. Nah, isinya tuh aku pakai insert. Jadi insertnya itu dimasukin ke tabel customernya, tabel customer. Lalu nanti berisikan ini data yang aku mau masukin semuanya. Ini aku masukin datanya, ID-nya itu ini, namanya ini, dan umurnya sekian, addressnya di sini, dan salary-nya sini. Kenapa pakai tanda petik? Karena biasanya untuk tanda petik itu dia karakter, tapi kalau dia bukan karakter, dia itu angka, kita hanya tinggal menuliskan angkanya aja, itu nggak perlu ada tanda petik 2. Nah, di sini kita akan melihat penyimpanan di tabel ini seperti apa. Kita buka dulu. Oke, hasilnya itu akan seperti ini. Bentar. Nah, dia penyimpanan akan seperti ini tampilannya. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan kita pengen kayak nampilin customer gajinya itu tapi pakai package. Nah, itu gimana sih? Nah, package ini strukturnya itu dia ada kepala, ada badan, lalu ada isinya gitu kan. Nah, di sini untuk menampilkan dari package, kita itu butuh banget set server output on. Jadi kita harus ngeranin ini dulu, karena ini tuh fungsinya untuk menampilkan menyalakan output server, yang dimana dia itu akan menyalakan pernyataan DBMS, sehingga DBMS nanti akan ditampilkan tampilannya kayak seperti ini. Nih, ini fungsinya itu untuk menampilkan DBMS dan output line. Oke, setelah kita sudah run, kita udah nyalakan, kita akan buat create package-nya itu yang kepalanya dulu. Jadi di sini kita tuh buat create or replace package, yang dimana nama package-nya itu kita terserah mau namanya inisialnya apa. Dan di sini aku pakai inisial depannya tuh HR biar lebih mudah. Dan aku pakai HR garis bawah package. Lalu asini definisikan kayak package ini mau arah kemana, dan ternyata aku mau ke arah ke prosedur. Jadi aku mau menampilin tabel customernya itu dia tuh prosedur. Nah, aku menggunakan display karena display ini mengartikan atau mendefinisikan bahwa aku mau nampilin package-nya itu sebagai rekamannya gitu, rekaman dari tabel customer itu seperti apa. Dan
ini NHR package, berarti dia mengakhiri atau menandakan akhir dari package, kepala package ya. Nah, ini tanda ini itu untuk mengeksekusi di bagian blok SQL-nya. Dan ini kita blok semua. Kita blok. Nah, akan menghasilkan tampilan seperti ini. Package HR package complete. Oke, lalu kita akan membuat bodinya nih. Kita membuat bodinya itu seperti yang tadi, kita awali dengan create, tapi ini ada replace. Jadi replace ini berfungsi bahwa saat kita membuat data atau membuat package, nanti kalau namanya ini dia akan tergantikan. Setelah kita membuat bodinya, ini seperti yang tadi di atas, kepalanya kita ngikutin, dia pakai display customer juga, lalu dia akan menjalankan begin, dia akan melakukan looping. Jadi query ini untuk menampilkan data dari tabel gaji. Jadi ini kita buat ininya lagi, ini customer recommend. Jadi ini tabel customernya direkamain di dalam, dan ini di looping. Jadi ini tuh akan sebagai penampung dari hasil data ini. Jadi data ini akan dimasukkan di dalam ini, lalu dia akan di looping. Nah, dia akan menampilkan data satu persatu. Ini itu dibuat karena untuk mempermudah nanti tampilan di DBS output line-nya. Jadi seperti ini. Jadi nanti kita kayak mau tahu arahnya kemana, jadi DBS output line itu dia akan seperti dia akan menampilkan ID-nya itu, ini tuh karakternya, jadi kayak nanti munculnya itu ID titik sama dengan apa, jadi ini sama dengan customer rec ID, jadi nanti titik sama dengan titik 2 ini nanti akan menghasilkan consumer rec ID, jadi ID-nya itu arahnya mau kemana. Jadi ini data yang tadi di tabel customer, dia akan mengambil ID-nya, lalu kita akan ke sampingnya lagi ke nama, name, jadi dia akan mengambil di data tabel customer di rekamannya itu namanya, lalu kita ulang di looping sampai terakhir yaitu ke salary-nya atau gajinya. Jadi gajinya itu dia akan datanya akan dimunculkannya itu yang customer recommend yang ada di tabel customer, dia itu diambilnya itu yang salary-nya, lalu dia akan melakukan looping sehingga jika sudah sampai salary, looping ini akan berakhir dan end display customer dia menandakan bahwa rekaman display customer itu sudah berakhir, lalu end HR package. Nah, ini menandakan bahwa blok di body PL SQL yang di package itu telah berakhir juga. Nah, setelah sudah dibuat, kita akan ngeblok semuanya. Jadi kita blok sampai ini. Fungsi ini untuk mengeksekusi. Oke, kita eksekusi, kita run. Nah, akan menampilkan package body HR complete. Nah, setelah itu kita akan gituin isinya. Kita menggunakan select untuk memanggil fungsi untuk menampilkan hasil dari tadi. Kita pengen menghasilkan tabel customernya, itu datanya itu kita pengen munculkan, tampilkan pakai package. Nah, itu kita pakai select untuk menampilkannya. Nah, kita pakai HR package ini menandakan bahwa ini nama package-nya dibantu dengan titik, yang dimana dia akan mengarahkan kemana dia akan menampilkannya itu ke data display customernya dari dual, terus lalu dia akan memanggil fungsi untuk menampilkan customer gaji. Nah, dia akan dimulai dari sini. Ini begin tuh menandakan awalnya atau mulainya, lalu mulai mengeksekusi di bagian HR package nama package-nya titik display customer. Jadi dia akan mengeksekusi ini biar mudah, dan dia akan diakhiri menandakan akhir, lalu ini akan dieksekusi dan akan menghasilkan apa yang kita mau. Nah, ini kita blok semuanya. Nah, dia akan menghasilkan semua yang kita mau. Dia akan menghasilkan apa yang kita inginkan, dan kita tadi inginkan semua tabel yang ada di customer pengen ditampilkan menggunakan package. Nah, dia sudah ditampilkan dengan ini yang saya bilang ID.
dia akan menampilkan tetap ID karena dia ada tanda petik 2. Nah, ini data ini 1234566 ini dari rekaman dari customer yang dia akan menuju ke ID-nya. Jadi dia akan mengambil ID-nya di dalam tabel customer-nya. Seperti itu. Ini untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2 itu tampilkan nama dan alamat menggunakan package. Nah, gimana sih ngasilin nama tabel yang tadi di customer? Sorry, kita blok juga. Gimana sih kita mau nampilin ini nama dan alamat itu menggunakan package? Kalau tadi kan kita nampilin semuanya ya. Itu adalah dengan cara kita akan membuat lagi kepalanya, yaitu kita create or replace package. Jadi aku pakai HR package. Ini inisialisasi aja, variabelnya acak, jadi kita bebas. Aku pakainya yang ini, aku samain sama yang nomor pertama, dan dia akan mendefinisikan selanjutnya itu kita akan display nama dan salary. Sorry, ini untuk menampilkan salary. Nah, ini tuh gimana sih cara munculkannya? Nah, ini display ini kayak tampilannya tuh kita akan menampilkan nama dan salary-nya, dan ini akan end HR package, itu menandakan mengakhiri blok dari HR package, dan ini akan dieksekusi, dan kita eksekusi semuanya, kita blok. Nah, setelah kita blok ini package HR comply. Jadi setelah itu kita akan membuat body package-nya untuk nomor 2. Nah, sama kayak tadi nomor pertama, kita akan membuat create or replace package body. Jadi kayak tadi kan kita udah buat nih create HR package. Kenapa kita nggak error? Karena kita menggunakan replace. Replace ini berfungsi untuk menggantikan data yang sudah ada di dalam ini, menjadikan dia yang baru. Jadi jika sudah ada yang lama nih di dalam database ini, dia akan menggantikan yang baru. Oh, ada ini nih yang baru. Oke, kita akan masukin ini ke data yang baru gitu. Jadi kayak nggak bikin error. Kalau kita hanya membuat create-nya tidak ada replace or replace-nya, dia akan menjadikan error karena di dalam data ini kita belum ngedrop gitu. Jadi untuk mempermudah kita tanpa ngedrop table, kita perlu yang ada namanya or replace gitu. Nah, setelah kita membuat bodinya, kita akan membuat programnya nih. Kita akan menampilkan data nama dan gaji dari tabel customer. Ini customer rekaman sama kayak tadi nomor pertama. Ini yang isinya itu di dalamnya adalah hanya menampilkan nama, salary from customers. Jadi menampilkan nama dan salary dari tabel customer, dan dia akan di looping. Dia akan menampilkan data satu persatu. Dan saya akan bilang DBMS output line itu dia akan menampilkan yang apa yang kita mau. Kita mau menampilkan nama. Ini aku tanda petik 2 biar nanti hasil di sininya juga seperti ini. Yang nama yaitu dia hasilnya adalah customer rec name, yang dimana nanti dia akan mengambil data ini di nama tabel customer. Lalu ini salary, dia akan di looping sampai apa yang kita mau, yaitu kita maunya sampai salary aja, dan ini hanya berlaku 2. Kita hanya minta 2 aja, nama dan salary, nama dan gajinya. Dan ini sama, jadi salary nanti hasilnya akan sama salary aja, hasilnya menampilkannya hanya salary, dan ini hasilnya adalah customer rec salary, jadi kayak rekaman dari gaji. Jadi kayak penyimpanan yang ada di tabel customer, kita akan hanya menampilkan di gajinya aja atau salary-nya aja. Dan ini jika sudah semuanya, loopingnya itu akan berakhir. Lalu setelah loopingnya berakhir, ini menandakan bahwa berakhir juga display nama salary atau tampilan nama salary yang kita mau gitu kan. Program ini sudah berakhir. Lalu kita akan mengakhiri juga program dari body package-nya ini dengan menggunakan NHR package. Nah, lalu kita eksekusi. Kita eksekusi dan kita blok sampai tanda garis miringnya. Nah, ini sudah disimpan, sudah ke package body comply, dan kita akan masuk ke intinya. Intinya kita akan memanggil prosedur untuk menampilkan nama dan gaji. Nah, itu dengan cara kita akan bikin
HR package yang dimana semuanya kita sudah simpan di dalam ini, dan kita hanya menampilkan bagian HR package ini sebagai nama paketnya. Kita akan menujunya kemana sih? Menujunya itu data yang simpan yang di sini, dan kita akan memanggilnya itu bagian sini. Dan kita eksekusi dan akan menghasilkan ini. Yang kita mau, kita hanya menampilkan nama dan gaji. Seperti ini. Ini sudah semua. Dan ini kita yang nomor 3, kita akan ingin menampilkan rata-rata dari salary yang menggunakan package. Nah, gimana sih? Nah, kita ketahui bahwa rata-rata itu dalam setiap semua blok itu biasanya kita pakai HVG. Jadi AVG itu untuk rata-rata. Nah, jadi kita karena menggunakan package, kita akan membuat kepalanya dulu. Jadi kepalanya itu kita akan create or replace package HR. Kita sama kayak nomor yang sebelumnya, kita pakai nama inisial HR package juga. Nah, dia akan definisikannya kemana? Kita akan definisikan ke prosedur display AVG salary. Jadi kita akan menampilkan rata-rata dari gajinya itu di mana. Jadi kita masukin datanya itu di sini. Nah, kita akan akhiri NHR package. Kita akan mengakhiri blok dari kepalanya package, dan kita akan eksekusi. Setelah eksekusi berarti HR package complete. Kita akan complete, terus lalu habis itu kita akan membuat body package-nya. Nah, membuat body package-nya ini kita membuat create or replace package body. Oke. Kita menggunakan tadi seperti biasa, pakai inisial yang tadi, itu mendefinisikan ke tadi prosedur display, yang dimana dia akan berisikan AVG salary yang dia itu pakai desimal, dan ini saya menggunakan 10,10. Jadi kayak menandakan ini maksimum 10 dan maksimal 10 komanya gitu. Nah, ini dimulai dari kita akan menghitung rata-rata salary. Kita akan select ini menampilkan AVG dalam kurung salary nanti kayak data AVG-nya itu nanti kita akan salary-nya langsung terhubung ke dalam tabel customer-nya, yang dimana hanya salary-nya aja itu ke AVG salary. Jadi setelah kita sudah rata-ratain ini, nanti dia akan masuk ke bagian ini. Nah, ini dari tabel customer gitu. Nah, lalu menampilkan rata-rata salary. Karena tadi kita sudah masukin data ini, nanti kalau udah dirata-ratain dan dia masukin ke variabel ini, kita akan tampilkannya menggunakan DBS output line. Jadi output line ini akan kayak kita pengen menampilkannya itu rata-rata hasil salary-nya, kita akan tulis kayak gini. Itu sama dengan data dari AVG salary yang sudah dari database ini hasilkan, yaitu dari AVG rata-rata salary. Lalu setelah dia sudah menampilkan ini, nanti kita akan setelah sudah dapat AVG salary ini, kita akan mengakhiri display atau tampilan display AVG salary. Ini menandakan berakhirnya display untuk display AVG salary body package. Lalu NHR package ini untuk menandakan akhir dari blok di body package, dan ini untuk mengeksekusinya, dan kita akan mengeksekusi semuanya. Nah, kita eksekusi semuanya. Nah, kita eksekusi Nah, terus nah, lalu package body itu complete. Ini error karena kita belum ngeblok ini garis miringnya, karena ini penting banget untuk mengeksekusi bloknya. Lalu setelah kita sudah datanya tersimpan semuanya di display AVG salary di sini, kita akan menampilkan di bagian memanggil prosedurnya dengan cara kita menggunakan begin and end. Jadi programnya itu kita akan memakai nama dari package yang tadi kita gunakan, lalu titik display AVG salary. Jadi data ini akan ditampilkan di bagian sini. Nah, setelah kita sudah
sudah gituin program ini, dan kita akan ngeblok semuanya, dan apa yang kita mau yaitu memanggil atau menampilkan rata-rata salary akan ditampilkan di sini, akan ditampilkan di rata-ratanya itu adalah ini nggak bisa. Nah, lalu selanjutnya kita akan memanggil prosedur untuk menampilkan rata-rata salary. Nah, karena kita tadi sudah membuat kepala dan bodinya, selanjutnya kita akan membuat cara untuk memanggil mereka semua, yaitu kita menggunakan begin and end. Nah, kita menggunakan program yang tadi nama package yang kita gunakan, lalu diisi dengan titik display AVG salary. Jadi kayak data yang tadi ada di display AVG salary, kita akan masukkan ke sini. Nah, setelah program ini kita buat, kita akan ngeblok semuanya dan akan menghasilkan ini. Rata-rata salary-nya adalah 4166,67. Maka dari itu, rata-rata dari gaji tersebut adalah 4.166,67. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.